Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Wahyu Ramdhani. Saya mahasiswa baru UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dari jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada video kali ini saya akan menjelaskan potensi e-commerce di masa pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, sejak 10 April 2020, pemerintah mulai memutuskan untuk menetapkan sistem lockdown secara parsial di Jakarta dikarenakan mulai tersebarnya virus COVID-19. Penerapan lockdown bertujuan untuk mencegah penyebaran virus corona yang sudah menyangkit 5.136 orang. Pemerintah juga memerintahkan perkantoran untuk tutup, melarang perkumpulan lebih dari 5 orang, PSBB, mengurangi jam operasional transportasi umum, melarang dine-in restoran, serta banyak lagi protokol yang harus dijalani demi terhindar dari virus COVID-19. Sebelum lockdown ditetapkan, baik perusahaan besar yang di Jakarta yang mulai memberlakukan kebijakan yang dilajukan oleh pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, jumlah mal, toko, restoran juga berinisiatif mengurangi jam operasional, lalu beralih ke layanan online, dan bahkan menghentikan kegiatan usaha secara total. Sebelum toko-toko yang menjual barang non-produk ditutup, sudah banyak masyarakat yang lebih memilih untuk belanja online seiring meningkatnya jumlah kasus COVID-19. Dengan adanya kejadian tersebut, salah satu sektor bisnis yang mampu mencetak pasar di tengah pandemi adalah e-commerce, terutama retail dan groceries. Perbatasan aktivitas masyarakat disebabkan kebiasaan belanja pun berubah menjadi pemesanan lewat aplikasi. Dalam survei yang dilakukan Reader, terdapat 51% responden yang mengaku pertama kali menggunakan aplikasi belanja saat perbatasan sosial berskala besar atau bisa disebut dengan PSBB. Hal ini membuat volume permintaan di e-commerce pun melonjak di antara 5-10 kali dibandingkan sebelum pandemi. Demikian pula transaksi hariannya pun meningkat menjadi 4,8 juta transaksi pada April lalu. Padahal sebelumnya hanya mampu menjangkau rata-rata 3,1 juta transaksi per hari pada kuartal 2 tahun 2019. Perusahaan-perusahaan e-commerce di Indonesia membukukan kenaikan volume penjualan dengan semakin banyaknya masyarakat yang menerapkan physical distancing di tengah wabah. Pemerintah juga mulai melirik sektor e-commerce sebagai salah satu solusi untuk mengatasi defisit pajak akibat perbatasan ekonomi. Dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura, pemerintah Indonesia enggan menerapkan prosedur karantina yang ketat karena khawatir akan dampak ekonomi dan sosial. Bukalapak adalah salah satu dari 5 perusahaan startup unicorn di Indonesia yang memiliki valuasi mencapai $1 miliar memperluas pilihan produk sembako selama beberapa minggu terakhir untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang terdiam di rumah. Blibli mengungkapkan bahwa penjualan produk sembako, pembersih, sanitizer, masker kesehatan, dan vitamin mengalami peningkatan selama beberapa minggu terakhir. Perusahaan e-commerce tersebut juga membukukan peningkatan permintaan terhadap peralatan memasak, video game, peralatan olahraga karena masyarakat Indonesia mulai menyesuaikan diri untuk menghabiskan waktunya di rumah. E-commerce sebenarnya sudah mampu menarik banyak konsumen di Indonesia bahkan sebelum terjadinya wabah COVID-19. E-commerce juga merupakan salah satu pendorong utama yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang dinilai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, mencapai 40 miliar pada tahun 2019 dan diprediksi meningkat hingga 130 miliar pada tahun 2025. Sebelum COVID-19, e-commerce hanyalah sebuah pilihan, namun untuk sekarang penting sekali bagi toko retail dan produsen untuk menjual produk melalui platform e-commerce agar mampu mempertahankan bisnis mereka. Hal ini memberikan dampak jangka panjang yang positif karena konsumen akan semakin terbiasa berbelanja secara online. Sementara itu, perubahan dinamika pasar yang disebabkan oleh pandemik juga menciptakan peluang-peluang bagi layanan pengiriman makanan online. Pemimpin besar seperti GoFood dan GrabFood yang dapat diakses melalui Gojek dan Grab telah menetapkan mekanisme pengiriman tanpa kontak dan prosedur kebersihan yang ketat untuk melayani konsumen. Pelaku industri mengatakan bahwa pasar pengiriman makanan di Indonesia berpotensi meningkat 2 kali lipat pada tahun 2020 akibat dari wabah COVID-19. Lalu, apa langkah yang dilakukan perusahaan e-commerce pada masa pandemik ini?
Walaupun saat ini kegiatan jual beli online dinilai menjadi solusi terbaik yang dapat dilakukan untuk mengurangi kekhawatiran konsumen dan juga mencegah resiko penularan antara manusia, tentu ada peraturan-peraturan khusus dan tindakan preventif yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pengiriman barang dan kondisi pandemi pada saat ini. Tindakan preventif itu dilakukan supaya agar pengiriman barang dan transaksi jual beli online tidak terganggu dengan adanya pandemi. Beberapa langkah preventif tersebut diantaranya adalah dengan mewajibkan para karyawan untuk menggunakan masker dan sarung tangan baik saat menyortir barang, mengambil barang, hingga mengantarkan serta melakukan pengecekan suhu seluruh karyawan. Selain itu, beberapa perusahaan juga telah menginstruksi untuk menyemprotkan desinfektan pada seluruh cabang dan setiap paket yang akan dikirimkan, serta memberikan edukasi mengenai upaya antisipasi dan pencegahan penyebaran virus melalui setiap stasiun pengiriman barang. Mengutip data dari Web Global Index, Indonesia merupakan negara dengan tingkat adopsi e-commerce tertinggi di dunia pada tahun 2019. Sebanyak 90% dari penggunaan internet berusia 16 hingga 64 tahun di Indonesia pernah melakukan pembelian produk dan jasa secara online. Untuk mengimbangi dampak ekonomi akibat pandemik, ada beberapa perubahan kebijakan perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah telah mempercepat upaya reformasi perpajakan, termasuk pengenakan pajak atas transaksi pada platform e-commerce asing. Pemerintah mengantisipasikan adanya penurunan pendapatan pajak sebesar 10% tahun ini setelah menyalurkan berbagai bantuan dan intensif yang bertujuan untuk membantu usaha-usaha yang berdampak virus corona. Keuangan publik juga diperkirakan akan terpengaruh akibat dari penurunan pendapatan minyak dan gas karena permintaan dan harga global juga akan semakin menurun. Masyarakat Indonesia merupakan pengguna setiap platform sosial media internasional seperti Facebook, Twitter, serta situs streaming seperti Netflix dan Spotify. Sebelumnya, platform-platform ini dapat menghasilkan pendapatan yang signifikan di Indonesia tanpa dikenakan pajak. Namun, hal ini akan berubah dengan adanya regulasi baru apabila platform tersebut memiliki produk, penjualan, atau penggunaan aktif di Indonesia yang memenuhi kriteria untuk dikenakan pajak. Jadi, kesimpulannya, e-commerce sebenarnya sudah mampu menarik banyak konsumen di Indonesia bahkan sebelum terjadinya wabah COVID-19. E-commerce juga merupakan salah satu pendorong utama yang menjadikan Indonesia sebagai negara dengan nilai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Dengan adanya pandemi saat ini sangat terpengaruh terhadap potensi e-commerce karena keuntungan yang diperoleh sangat besar dibandingkan sebelum wabah COVID-19. Perubahan dinamika pasar yang disebabkan oleh pandemi juga menciptakan peluang bagi layanan online. Cukup sekian video yang saya jelaskan, semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.